Kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami kembali bisa menikmati ibadah. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hari Sabat. Tuhan tidak membiarkan kami terus bekerja sepanjang 1 minggu, terus menerus tanpa henti dan tanpa istirahat. Tuhan, kami manusia yang perlu istirahat. Kami manusia yang perlu untuk berhenti sejenak dari rutinitas kami dan menikmati suara Tuhan di dalam hari Sabat yang diberikan. Kami rindu firman-Mu menyentuh hati kami lagi pada sore hari ini ya Tuhan. Jangan biarkan kami hanya sekadar mendengar tetapi tidak mendapatkan apapun. Tapi kiranya Tuhan yang melembutkan hati kami, membuka hati kami untuk belajar bagaimana Tuhan mau bekerja di tengah dunia dan melalui setiap kehidupan kami, orang-orang yang penuh keterbatasan ini ya Tuhan. Pakailah hidup kami, perlengkapilah kami dengan firman, perlengkapilah kami dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami renungkan terus membawa kami semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu di dalam perenungan pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, kita akan melanjutkan perenungan kita. Mari kita membuka bersama dari Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Kita membuka Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Kita kembali melanjutkan eksposisi dari kitab Wahyu. Kita membuka dari Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Wahyu 5 ayat 8 sampai 14. Ini bagian terakhir dari Wahyu 5. Setelah ini kita masuk ke dalam pembahasan yang lain lagi mengenai materai dan berbagai hal di dalam kitab Wahyu. Tapi kita harus paham dulu bagaimana kitab Wahyu ini menyajikan cerita yang akan kita sama-sama pelajari. Wahyu 5 ayat 8 sampai 14 kita bergantian membaca bagian ini. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang ganjil. Ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Bersama-sama ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, dalam gambaran ini kita melanjutkan pembahasan yang sudah minggu lalu kita sama-sama lihat. Singkat saya merangkumkan beberapa hal yang penting untuk kita masuk ke dalam perenungan pada hari ini. Kitab Wahyu sudah kita bahas di dalam berbagai pertemuan, kita sudah membahas 7 gereja. Semuanya pesannya kalau kita merangkumkan dari awal sampai akhir akan hanya berbicara tentang satu fakta bahwa Yesus Kristus telah menang. Tetapi sekarang kemenangan seperti apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada setiap kita? Sedikit demi sedikit ini diungkapkan. Dan semuanya diungkapkan dari gambaran penglihatan. Rasul Yohanes yang waktu itu rasul termuda, dia masih hidup di masa itu, di akhir abad pertama. Saya sedikit ulang beberapa hal yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Kita bisa bayangkan 12 murid Yesus, ada yang paling tua, ada yang paling muda. Yang paling tua dipercaya Petrus. Yang paling muda dipercaya waktu itu adalah Rasul Yohanes. Semuanya menjadi satu komunitas di
universitasnya Tuhan Yesus itu, di dalam para rasul 12 murid itu, ada yang paling tua sampai yang paling muda. Tuhan Yesus tidak pilih yang tua saja semua supaya pengalamannya maksimal. Karena kalau kita bayangkan kalau semuanya sudah senior, nanti pada akhir abad pertama tidak ada lagi yang meneruskan kerasulan ini. Tapi justru disitulah Tuhan pakai kesempatan ini, Rasul Yohanes sebagai rasul yang paling muda masih dipakai Tuhan meneruskan surat Wahyu ini. Kalau semuanya orang-orang muda, ya nanti pasti ada hal-hal yang miss juga di dalam pelayanan-pelayanan meneruskan berita Injil dari zaman ke zaman. Tapi sekarang kita melihat ini rasul yang terakhir yang masih hidup pada masa itu. Dan Rasul Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos karena pemerintah di bawah Kaisar Domitian waktu itu terus menekan dan menindas orang-orang Kristen. Sampai kemudian Rasul Yohanes menerima berbagai penglihatan dan disitulah dia melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah dunia. Pertama kita sudah melihat 7 gereja, mewakili seluruh gereja sepanjang zaman. 7 gereja ini menyatakan ada masalah setiap gereja, ada problem, ada pergumulan, tapi Tuhan Yesus selalu memberikan jawaban. Itu yang kita lihat di cerita sebelumnya ya. Kita melihat cerita sebelumnya bagaimana Yesus digambarkan sebagai orang yang berjalan di antara 7 kaki Dian. Nah, Bapak Ibu bisa coba cek lagi rekaman sebelumnya. Tuhan Yesus berjalan di antara 7 kaki Dian. Artinya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah pergumulan gerejanya. Itu 7 yang sebelumnya sudah dibahas. Tapi sekarang kita masuk pasal 4 dan 5. Kita masuk, ini adalah sebuah seri. Bagaimana Rasul Yohanes melihat dunia dari sudut pandang tahta Allah. Rasul Yohanes melihat dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan berbagai hal yang tidak ideal. Tapi sekarang dia melihatnya bukan dari bawah, terus melihat ke sekitar, tapi dia diajak untuk melihat dari atas, dari sudut pandang tahta Allah. Ada Tuhan yang bekerja. Dan cara kerjanya apa? Kembali lagi, pasal 5 minggu lalu kita bahas bagaimana Rasul Yohanes melihat ada yang duduk di atas tahta, di situ singa dan anak domba ya. Singa, gambarannya singa sudah menang, singa dari Yehuda sudah menang. Tapi muncullah seekor anak domba. Anak domba ini gambaran kelemahan. Ini minggu lalu ya Bapak Ibu ya. Singa gambaran kekuatan, tapi anak domba gambaran kelemahan. Kenapa dua ini digabungkan? Supaya kita belajar. Gereja menang karena mengikuti Yesus Kristus yang mau berkorban. Itu ya. Yesus Kristus yang kuat seperti singa dari Yehuda. Tapi kekuatan dia yang terutama adalah kekuatan karena dia mau berkorban seperti anak domba. Nah itu panggilan bagi gereja juga yang kita sudah bahas. Gereja baru bisa mengalami kemenangan Kristus kalau gereja mau berkorban. Nah hari ini kita melihat kelanjutannya ya. Kelanjutannya adalah ayat 8 tadi, ia atau si anak domba tadi sekarang mengambil gulungan kitab. Gulungan kitab itu adalah cerita apa yang Tuhan akan lakukan di tengah dunia yang penuh kekacauan ini. Sekarang anak domba itu pegang gulungan kitab. Dan di situ kita melihat ayat 8 tadi, kita langsung diberikan gambaran, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua, perwakilan seluruh ciptaan. Sekarang semua ciptaan menyembah kepada Tuhan dan di sini kita masuk ada 3 hal yang akan kita renungkan. Hari ini kita akan bahas memuliakan anak domba Allah. Ada 3 gambaran yang dipakai di dalam perikop ini. Bagaimana anak domba Allah itu dimuliakan. Yang pertama kita melihat anak domba Allah dimuliakan atau Yesus Kristus dimuliakan dengan doa orang-orang kudus. Itu yang pertama. Doa orang-orang kudus. Ayat 8 mengatakan, tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Nah ini gambaran yang kita mungkin terlewat begitu saja ya, karena ada kecapi, ada kemenyan. Bapak Ibu, ini yang pertama yang perlu kita renungkan. Karena bicara tentang kecapi, ini menandakan ada sebuah sukacita. Bicara tentang kemenyan, ini berarti sesuatu yang memberikan bau-bauan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi harusnya nuansanya menyenangkan. Tetapi di sini langsung diartikan di ayat 8, itulah doa orang-orang kudus. Doa orang-orang kudus
menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama yang kita renungkan. Doa orang-orang kudus menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu pada waktu itu, apakah situasinya mudah? Tentu tidak ya. Tentu sebuah gambaran yang sangat berat karena orang Kristen ditindas. Orang Kristen mengalami banyak pergumulan. Tetapi bagian ini kembali merujuk kepada satu cerita di Perjanjian Lama. Di Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2, di sini dikatakan di ayat ini, saya bacakan Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Perjanjian Lama sudah pakai gambaran ini, doa sebagai sebuah persembahan. Yohanes mengambil gambaran ini di sini, membandingkan doa, persembahan, kemenyan, bau-bauan yang harum, inilah semua yang mau diberikan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita langsung melihat di dalam realita pergumulan kita saat ini ya. Ketika bicara tentang doa, kenapa hari ini kita terus berdoa untuk banyak hal, misalnya kalau kita persekutuan doa, kalau apa segala macam. Banyak hal tentang doa yang kita bahas. Kita terus menerus mendoakan program, mendoakan tadi untuk PKN, penginjilan, berdoa untuk berbagai macam hal. Karena sebetulnya inilah yang Tuhan inginkan sebagai doa orang-orang kudus. Doa yang menantikan karya Allah di muka bumi. Gambaran ini tidak berhenti sampai di pasal ini ya. Tapi nanti pasal 6 akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Kenapa? Karena nanti pasal 6, Wahyu 6 akan menceritakan setelah materai-materai itu dibuka. Saya bacakan Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 saja. Setelah itu kita simpulkan bagian ini. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru-seru dengan suara nyaring. Katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, kita bahasnya nanti bakal lebih panjang di bagian berikutnya, tapi sedikit spoiler bagian ini. Orang-orang yang sudah mati terus berdoa, berapa lama lagi ya Tuhan? Menantikan keadilan Tuhan. Dan di sini kita melihat, oh ternyata setiap doa dari orang-orang yang menantikan Tuhan, nyatakan keadilan Tuhan. Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di dunia. Ternyata semua itu dipersembahkan menjadi sebuah bau-bauan atau persembahan yang harum bagi Tuhan. Itulah doa orang-orang kudus yang Tuhan nantikan. Nah hari ini kita juga ada di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja bukan? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang juga penuh dengan banyak pergumulan macam-macam. Bicara pergumulan politik, dari 2000 tahun yang lalu dunia tidak kalah dengan pergolakan politik. Mau bicara tentang persaingan antara negara dan agama, dunia kita pernah mengalami hal yang lebih buruk. Mau bicara tentang pandemi, tentang medis, tentang musibah, ya dunia kita pernah ada sebuah wabah Black Death yang menumpas sepertiga atau setengah populasi Eropa pada waktu itu. Mau bicara apapun, di bawah matahari ini pernah ada situasi yang jauh lebih buruk dibanding dengan keadaan kita sekarang. Ya, apakah itu lebih buruk atau mungkin sekarang ada hal-hal yang lebih buruk lagi, tapi kita sadar dunia ini tidak baik-baik saja. Tetapi dari dulu sampai sekarang sebuah seruan yang sama terus disuarakan. Doa orang-orang kudus menyenangkan hati Tuhan. Tapi isi doanya apa? Isi doanya adalah seruan. Tuhan nyatakan keadilan Tuhan. Di dalam kehidupan Kristen, kita umat yang sering terus-menerus berdoa dan berdoa. Apalagi kalau di GRI Bapak Ibu terus berdoa untuk berbagai macam jenis-jenisnya beda-beda ya. Ada berdoa untuk program segala macam, banyak sekali. Nanti udahnya berdoa untuk bangsa dan negara, kita mungkin tidak asing juga. Berdoa untuk penginjilan,
berdoa untuk gereja, pembangunan-pembangunan yang dilakukan di berbagai cabang. Kita tahu ini dunia yang akan segera berakhir. Ini dunia yang akan pada akhirnya ya Tuhan akan datang dan menyempurnakan. Tetapi ada endingnya dunia ini ya. Coba kita bayangkan sedikit. Bicara tentang penginjilan contohnya. Kenapa kita begitu gencar bicara penginjilan, terus penginjilan. Supaya apa? Supaya kita berharap sesegera mungkin sebelum Tuhan datang, banyak orang datang gitu ya. Banyak orang datang pada Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, survei menunjukkan agama Kristen, Muslim, dan mungkin katakanlah Yahudi adalah agama yang paling relatif lebih giat untuk melakukan perkabaran Injil maupun ya terserahlah kalau sebelah mau bilangnya perkabaran Quran atau dan lain-lain. Di sini kita melihat Kristen, Yahudi dan Islam adalah agama yang paling giat untuk melakukan atau untuk menyebarkan ajaran agamanya dibandingin dengan Buddha, Hindu gitu ya. Bapak Ibu bisa tangkap bedanya sedikit ya. Ada sebuah fenomena di tengah-tengah masyarakat, agama punya dorongan yang ya kekuatan dorongannya berbeda-beda antara agama dalam menyebarkan berita agamanya. Kenapa? Karena cuma di Yahudi, Kristen, Islam yang paling kuat menekankan dunia akan berakhir. Dan di situ entah surga neraka endingnya atau kita bilang langit bumi baru atau mungkin Yahudi punya Seol dan Hades dan lain-lain gitu ya. Tapi bagi agama-agama lain mungkin Hindu, Buddha, mereka percaya konsep reinkarnasi, konsep rebirth, ada lahir kembali dan lain-lain. Sampai satu titik ketika manusia mati nanti akan lahir lagi. Ya sudah kalau lahir lagi berarti lanjut lagi di siklus kehidupan berikutnya. Kalau bicara tentang menyebarkan ajaran agama berarti mereka punya gambaran ya nanti di kehidupan berikutnya masih ada kehidupan lain untuk melakukan apa yang baik gitu. Berbuat baik di kehidupan berikutnya misalnya gitu ya. Jadi ada sebuah dorongan lebih besar bagi kekristenan, bagi ya 3 agama di bawah Abrahamik ini yang punya gambaran dunia akan segera berakhir. Tapi lebih daripada itu, kehidupan Kristen mendorong sesuatu yang lebih jauh. Kenapa? Karena kita ada satu keunikan yang sangat khas di dalam kekristenan. Karena kita walaupun tahu dunia ini akan berakhir, tetapi satu yang cukup unik dalam kekristenan. Pengharapan kita adalah pengharapan bersama dengan orang-orang mati. Ini jarang didengar ya di dalam suara dari mimbar Kristen itu. Pengharapan kita bersama dengan orang-orang yang sudah mati. Apa pengharapannya? Ini salah satunya yang disampaikan di Wahyu 6 tadi. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ada sebuah gambaran di mana orang yang sudah mati pun berharap Tuhan nyatakan keadilan Tuhan. Ya, agama lain belum tentu menekankan ini sekuat agama Kristen. Di dalam sebagai contoh ilustrasi gitu ya. Kalau kita sakit sesuatu misalnya, sakit perut katakanlah sakit perut. Sakit perut, wah udah berhari-hari. Terus danya ketemu teman yang makan bareng berapa hari terakhir sama kita. Terus ternyata baru kita dapati, ternyata dia sakit perut juga. Kita terhibur sedikit ya, oh paling enggak kita tahu penyebabnya apa. Kalau ternyata 5 orang yang makan makanan sama, sakit perut sama-sama, oh kita jadi lebih terhibur. Iya ya udahlah kita jalani bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya 1 sembuh, 2 sembuh, semua akhirnya sembuh, pulih. Kita merasa terhibur waktu ada yang bersolidaritas dengan sakit penyakit yang kita alami. Lebih daripada itu misalnya sakit yang lebih fatal, contoh kita mungkin mengidap penyakit-penyakit yang lebih kronis, lebih mematikan. Katakanlah ada tumor atau berbagai hal lain, kita tahu wah ini berat sekali. Tapi begitu ada orang-orang yang sudah lebih lama berjuang dan masih terus punya semangat. Itu mungkin kita merasa bisa sedikit, paling tidak sedikit terhibur. Nah ini gambaran yang sebetulnya ya setiap orang tanpa peduli agamanya tahu gambaran ini. Kita terhibur waktu ada yang bersolidaritas dengan kita bukan? Tapi satu hal yang cukup unik, ada 2 hal yang unik dalam kekristenan. Karena kita tahu pertama,
Yesus Kristus itu juga bersolidaritas dengan kehidupan manusia yang menderita saat ini. Oke, itu tidak kita ragukan. Tapi satu hal yang saya mau soroti yang jarang disuarakan, yaitu yang bersolidaritas bukan cuma Yesus saja, tetapi semua orang yang sekarang masih hidup maupun yang sudah mati. Semuanya bersolidaritas untuk menantikan berapa lama lagi Tuhan menyempurnakan dunia ini. Kita bisa bayangkan, kita sekarang berharap dunia jadi lebih baik. Mungkin ya Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ada yang sudah menyerah dengan realita dunia ini, dengan berbagai hal yang mengkhawatirkan. Tapi paling tidak kekristenan mendorong kita untuk terus berharap. Tapi berharapnya bukan sekadar berharap seorang diri, bukan sekadar berharap dengan seluruh orang di gereja ini saja, bahkan bukan berharap dengan orang-orang di zaman ini saja. Tetapi satu hal yang unik dalam kekristenan adalah kita berharap bersama-sama dengan semua orang sepanjang zaman. Karena itu salah satu yang mungkin kita sering terlewat, kita bicara pengakuan iman rasuli ya. Selalu di dalam pengakuan iman rasuli ini pengakuan yang tua sekali, udah belasan abad. Dan di situ sering disebutkan bersama dengan seluruh gereja di setiap abad dan tempat. Itu kan ya. Satu hal yang jarang kita renungkan, setiap abad dan tempat kita punya satu pengakuan yang sama dan satu pengharapan yang sama. Bapak Ibu, saya pernah main game Genshin Impact. Di situ saya nggak tahu Bapak Ibu berapa banyak yang main game ini. Genshin Impact cukup populer di kalangan anak-anak muda dan termasuk waktu saya bicara ngobrol-ngobrol sama remaja-remaja di Jakarta, di Geri Pusat terutama, banyak sekali yang main Genshin. Tapi kemudian saya waktu melihat di dalam story Genshin itu kan itu cerita ya, ada ceritanya. Game-game sekarang memasukkan banyak story itu di dalam dalam gameplaynya. Tapi salah satu cerita yang menarik di dalam game itu adalah dia mengangkat banyak sekali nuansa kekristenan. Kenapa? Karena ada satu keadaan di mana oh ya kita bisa bayangkan itu ada musuh yang antagonisnya berusaha menyerang dunia dan lain-lain gitu. Udah biasa lah kita cerita seperti ini dari film, dari komik. Ada musuh menyerang dunia dan lain-lain. Lalu akhirnya gimana cara mengalahkannya? Oh ternyata singkat cerita, saya simpulkan aja di sebuah story-nya. Oh akhirnya mereka menang dengan apa? Dengan kekuatan relik-relik atau benda peninggalan sejarah dari leluhur mereka yang sudah ribuan tahun atau jutaan tahun sudah berjuang melawan musuh yang sama. Akhirnya sekarang si karakter utamanya bisa mengalahkan musuh itu yang menyerang lagi dengan bantuan kekuatan dari orang-orang yang sebelumnya sudah meninggal, pendahulunya. Kemudian saya jadi berpikir, kayaknya cerita ini nggak asing ya di tengah-tengah dunia fantasi saat ini. Zaman yang penuh dengan imajinasi dan fantasi. Zaman yang kita tahu ya udah banyak film-film juga bicara seperti itu. Bapak Ibu mau cari dari ribuan drakor yang ada, pasti ada cerita kayak gitu kok. Cari film-film science fiction, cari film-film action, ada kok yang pasti mengangkat tokoh utamanya menang dengan kekuatan bantuan kekuatan leluhur mereka. Ada pasti. Tapi justru saya mengaitkan itu dengan sebuah narasi Injil, narasi Kristen. Di mana kita juga hari ini, kita diberikan satu pengharapan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang mungkin pernah menjadi makanan singa di dalam arena gladiator di abad pertama pada waktu itu. Yang mereka harus mati karena mereka mempertahankan iman Kristennya. Ada orang-orang yang mati digantung terbalik di atas kayu salib gitu seperti beberapa rasul pada waktu atau beberapa orang-orang Kristen abad-abad mula-mula atau banyak kematian-kematian tragis yang orang Kristen pernah alami. Tetapi satu hal yang menghibur adalah orang-orang yang sudah mati ini sekarang juga sedang menunggu di suatu tempat di sana. Dan mereka masih menantikan berapa lama lagi ya Tuhan Engkau membalaskan atau penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Maka hari ini waktu kita berdoa, adakah sebuah dorongan, Tuhan berapa lama lagi Tuhan masih menunda kedatangan Tuhan? Minggu lalu saya sempat mention,
Seberapa besar sih kita menantikan Tuhan datang gitu ya. Mungkin begitu kalau kita ganti bahasanya, seberapa besar sih kita menantikan atau menunggu kiamat segera datang. Mungkin Bapak Ibu kalau dengar kata kiamat kan terkesannya wah musibah ini gawat sekali gitu ya. Apalagi film 2012 yang pernah membuat gempar dunia pada waktu itu berapa belas tahun yang lalu. Film 2012 yang pernah menunjukkan bagaimana dunia kalau kiamat, wah semua bencana di mana-mana. Tapi akhirnya mereka selamat toh gitu, ini gambaran yang misleading juga. Tetapi kita bicara tentang kiamat, kita terkesannya sepertinya hari ini kayaknya ini lebih banyak musibahnya daripada sukacitanya. Tetapi justru kitab Wahyu mau sampaikan, sebuah gambaran kiamat atau kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang indah karena Tuhan menghadirkan keadilan yang sempurna di tengah dunia. Kita melihat BBM begitu mengkhawatirkan hari ini, kita melihat pergumulan ekonomi begitu mengkhawatirkan hari ini. Kita melihat bahkan tadi seperti yang Pak Joni bilang, anak-anak muda hari ini begitu sulit mendengarkan Injil, diam duduk tenang dengan dengar firman Tuhan. Cukup berapa misalnya katakanlah 30 40 menit saja sudah mulai gelisah mungkin. Dan di situ kita melihat dunia mau jadi apa dalam masa yang akan datang. Tapi kita ketika baca kitab Wahyu, kita jadi sadar doa orang kudus itu digambarkan sebagai kecapi, kemenyan, dan berbagai hal lain penuh sukacita bagi Tuhan. Karena Tuhan mau mendengarkan seruan doa umatnya. Karena Tuhan mendengarkan bukan hanya seruan doa kita, tetapi orang-orang sepanjang zaman terus berdoa, Tuhan berapa lama lagi. Hari ini dunia yang mengkhawatirkan ini bukan cuma didoakan oleh kita saja, tetapi didoakan oleh miliaran orang yang sudah tidak ada. Kita bisa bayangkan ya, dunia akan, kalau misalnya dunia ini masih 1000 tahun lagi pun, berarti akan makin banyak orang-orang yang terus berdoa, Tuhan berapa lama lagi, berapa lama lagi, berapa lama lagi. Dan di sini gambarannya kita juga nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia, tapi dunia mungkin masih tetap ada, dunia mungkin belum jadi lebih baik, tetapi kita akan bergabung dengan miliaran orang yang lain yang juga masih sampai hari ini bersuara kepada Tuhan, berapa lama lagi. Mereka sedang menunggu dan kita pun menunggu di sini. Kita di sini dan mereka di sana, tetapi pengharapannya sama. Bapak Ibu mungkin punya orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, orang tua kita, kekasih kita, orang-orang yang kita dekat sekali, sahabat, karib, dan berbagai orang-orang yang pernah ada berharga bagi setiap kita. Mungkin sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Tetapi satu hal yang juga bisa menghibur kita salah satunya adalah mereka pun masih punya pengharapan yang sama dengan kita hari ini. Orang yang sudah meninggalkan kita, saya juga punya seorang kakak gitu ya. Saya punya koko, dia meninggal usia 6 tahun karena kanker tulang pada waktu itu. Dan saya masih umur 3 tahun. Saya tidak terlalu mengenal siapa kakak saya. Saya cuma punya beberapa memori yang fragmented. Tetapi ketika saya belajar teologi, belajar firman Tuhan, saya dihiburkan akan satu hal. Karena saya tahu kakak saya sedang ada di satu tempat. Dan saya dan kakak saya pun punya pengharapan yang sama. Kami dipersatukan oleh sebuah pengharapan yang sama. Yaitu pengharapan Tuhan akan datang kembali. Pengharapan Tuhan akan menyatakan keadilan di tengah-tengah dunia. Hari ini apa yang biasa kita doakan Bapak Ibu? Kita diajak untuk berdoa bukan hanya bagi diri kita secara pribadi. Tapi kita berdoa untuk perdamaian dunia. Kita diajak untuk berdoa untuk penginjilan. Kita diajak berdoa untuk gereja supaya gereja berkembang dan menjadi berkat bagi dunia. Kita berdoa untuk banyak sekali hal. Di gereja ini kita selalu tekankan lagi doa, doa, doa. Hari Rabu kita bicara tentang doa lagi, persekutuan doa. Kita sekarang berdoa juga untuk pembangunan gereja, pembangunan SKC. Wah, kalau Bapak Ibu lihat di sini dari tadi ya, Pak Joni tadi mengumumkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Sabtu depan masih ada seminar lagi di Kertajaya. Semuanya program terus dan kembali lagi dorongannya apa sih? Supaya kita jadi orang-orang yang melihat dunia ini masih terus
perlu berharap dan berdoa. Tuhan akan menyatakan karya Tuhan di tengah dunia. Mari kita jadi orang-orang yang juga mau terus berdoa untuk berbagai hal. Pekerjaan kita pun memang perlu terus didoakan supaya apa? Bukan cuma supaya kita kaya gitu ya. Itu cuma satu aspek. Kita berdoa supaya pekerjaan lancar dan hidup kita makmur supaya Tuhan penuh dengan berkat Tuhan. Ya sudah, itu baik, betul. Itu perlu kita doakan. Tapi kalau cuma berhenti di situ, kita mungkin akan kehilangan banyak bagian lain dalam kitab suci. Kitab suci mengajak kita berdoa misalnya untuk pekerjaan misalnya, contoh. Kita berdoa, Tuhan tolong supaya pekerjaanku lancar. Kalau kita bisa berdialog dengan Tuhan, mungkin Tuhan akan jawab, kenapa kamu mau lancar? Ya Tuhan, supaya aku kaya. Kita mungkin mulai bertanya-tanya, apakah betul boleh bicara kepada Tuhan seperti itu? Tapi Tuhan mungkin akan membimbing kita dan berkata, kaya itu satu hal, tetapi engkau jadi saksiku dengan kekayaanmu untuk memuliakan Tuhan. Itu lebih penting. Dengan kekayaanmu, engkau juga jadi berkat bagi banyak orang. Itu lebih penting. Dengan kekayaanmu, dengan kelancaranmu di dalam pekerjaan, engkau mungkin bisa hadirkan lebih banyak orang percaya kepada Tuhan di gereja. Itu lebih penting daripada cuma sebatas kaya. Tapi yang lebih penting adalah mau kaya atau tidak, engkau terus berdoa supaya engkau dipakai Tuhan. Itu kan sesuatu gambaran yang lebih indah ya ketika kita berdoa. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita, tetapi berdoa supaya hidup kita menghadirkan Kristus yang sudah menang itu di dalam dunia. Kita berdoa untuk dunia medis misalnya. Kita bukan hanya berdoa supaya banyak pasien datang lalu ya sudah sekedar sembuh gitu. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan tolong supaya dunia medis maju, makin banyak obat-obatan bisa dikembangkan, makin banyak penelitian bisa lebih baik lagi supaya apa? Penyakit-penyakit yang sekarang belum punya obatnya, siapa tahu 10 tahun, 20 tahun lagi ada obat yang bisa baru ditemukan. Siapa tahu kan ya, siapa tahu dimulainya dari penelitian kita hari ini yang kecil, yang sederhana. Kita bicara tentang berbagai hal di tengah dunia, bidang apapun, sosiologi, psikologi, semuanya. Kita berdoa supaya bukan hanya sekadar hari ini, tapi kita berdoa supaya dunia ini dari zaman ke zaman semuanya menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dunia ini yang sudah berlalu ribuan tahun, jutaan tahun mungkin, kita berdoa supaya doa orang-orang kudus itulah yang kemudian menjadi driving force dari setiap suara dari tengah dunia. Karena itulah yang menyenangkan bagi Tuhan. Ini yang pertama, memuliakan anak domba Allah. Berarti kita tahu bahwa kita dipanggil untuk selalu berdoa. Karena doa itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang kedua, kita lebih singkat bagian ini. Yang kedua, kita melihat kemudian ayat 9. Apa yang mereka nyanyikan? Mereka mengatakan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau membuat mereka menjadi suatu kerajaan, jadi imam bagi Allah kita, memerintah sebagai raja di bumi. Nah Bapak Ibu, bagian berikutnya mau mengajak kita bagaimana memuliakan sang anak domba Allah. Yang pertama tadi dengan berdoa, karena doa itu sesuatu yang dikatakan di ayat 8, doa orang kudus itu penuh dengan sukacita dan nyanyian yang menyenangkan Tuhan. Tapi yang kedua kita melihat bagaimana memuliakan anak domba Allah. Dikatakan di sini setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa menyembah Allah. Berarti Tuhan semakin dimuliakan waktu ada gereja yang semakin bersifat inklusif. Sekali lagi saya katakan, Tuhan semakin dimuliakan waktu ada gereja yang semakin bersifat inklusif. Apa artinya gereja yang inklusif? Ayat ini menunjukkan Tuhan melalui pengorbanannya mati di atas kayu salib, membeli seluruh umat manusia dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran yang sebetulnya mau menghadirkan sebuah inklusivitas. Dalam zaman dulu yang disebut umat Tuhan hanyalah Israel. Tetapi setelah Yesus hadir di dunia, umat Tuhan sekarang
dibukakan kepada semua umat manusia. Dan setiap kaum di muka bumi, suku, bahasa, kaum, dan bangsa semua bisa datang pada Tuhan. Maka hari ini kita melihat dalam ayat yang tadi kita baca, ayat 9 mengatakan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Nyanyian barunya apa? Nyanyian barunya Yesus Kristus yang sudah berkorban layak disembah dan dia membeli semua kaum dari segala macam suku bangsa. Nah, di sini dengan sengaja ya Tuhan Yesus pakai gambaran membeli. Membeli itu langsung menunjukkan adanya sebuah kepemilikan. Tuhan Yesus yang sudah memiliki semua orang-orang yang mau dia persatukan. Dan langsung saya kaitkan dengan aplikasinya dalam kehidupan gereja Tuhan hari ini. Gereja Tuhan dipanggil hari ini untuk juga memberikan undangan bagi semua orang. Gereja dipanggil untuk menjadi gereja yang inklusif. Gereja yang justru makin indah waktu kita punya banyak perbedaan di tengah-tengah gereja. Tentu bukan perbedaan doktrin ya. Ada aspek kebenaran yang tidak bisa dikompromikan. Doktrin yang esensi, Allah Tritunggal, Duinatur Kristus itu tidak bisa dikompromikan, itu mutlak. Tetapi setiap suku, kaum, bangsa, bahasa, ketika bersatu menyembah anak domba, disitulah kita tahu Tuhan Yesus menebus bukan cuma bagi suku tertentu, bukan cuma bagi bidang-bidang tertentu atau mungkin kaum tertentu, kaum intelektual saja yang boleh join ke gereja misalnya gitu, tentu enggak. Mungkin gereja seperti itu gereja yang enggak sehat ya. Gereja yang sehat adalah gereja yang mau mengundang sebanyak mungkin orang seberbeda apapun itu untuk bergabung bersama-sama. Tapi justru di tengah-tengah keadaan perbedaan itulah tension akan makin banyak ya tentu ya. Kita tahu makin banyak perbedaan, makin akan banyak hal-hal yang mungkin bergesekan. Ambil contoh misalnya di surat Roma, Paulus menghadapi sebuah gereja yang unik ya. Kalau Bapak Ibu tahu, surat Roma itu diberikan dari Paulus kepada sebuah gereja. Gereja yang dituju di kota Roma ini adalah sebuah gereja yang bukan didirikan oleh seorang rasul, satu rasul saja. Ini gereja yang orang-orangnya tuh pertama-tama mereka percaya kayaknya banyak orang dari berbagai tempat datang waktu peristiwa Pentakosta, kemudian para rasul memberitakan Injil dengan berbagai bahasa gitu ya. Kita tahu cerita ini di kisah para rasul. Para rasul-rasul bicara memberitakan Injil dan mereka dengar dari bahasa mereka sendiri, Elam, Mesopotamia dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyebar kembali ke daerahnya. Dan di situ mereka percaya gereja di kota Roma ini pun dibangun oleh orang-orang yang dengar Injil dari kisah Pentakosta itu. Kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat di Roma dan di situ mereka membangun sebuah gereja. Gereja yang akhirnya didirikan di dalam banyak perbedaan. Didirikan di dalam banyak sekali diversitas. Antar budayanya, antar bahasanya, antar berbagai hal. Tapi kemudian disitulah Paulus menghadapi banyak situasi yang berat. Kenapa? Nanti antara orang Yahudi Kristen sama orang non-Yahudi Kristen ketemu di gereja. Yang satu katakanlah, yang satu makan apa saja, semua hal dimakan. Tetapi orang-orang Yahudi begitu melihat ini apa ini? Orang-orang yang non-Yahudi ini ngomongnya Kristen tetapi mereka makan segala sesuatu. Enggak tahu apa kekristenan juga percaya perjanjian lama. Mereka akhirnya jadi menjatuhkan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi ngelihat orang-orang Yahudi, mereka langsung berkata, apa katanya orang Kristen. Katanya dari Yahudi udah bertobat jadi Kristen, tapi masih dibelenggu sama hukum Taurat gitu. Akhirnya di gereja sama-sama orang Kristen, tapi karena budayanya beda, saling menjatuhkan, saling bilang kamu gak punya iman ya. Yang satu lagi bilang kamu liar ya atau terlalu bebas gitu dikatakan. Sama-sama Kristen jadi bikin banyak tension masalah karena banyak perbedaan di tengah gereja. Tapi Paulus di situ juga memberikan nasihat-nasihat bagi mereka dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi kembali kitab Wahyu mengingatkan hal yang sama. Gereja yang sehat adalah gereja yang justru mengundang semakin banyak perbedaan,
masuk ke tengah gereja. Supaya apa? Supaya gereja sadar. Setiap kita adalah orang-orang yang dibeli oleh darah anak domba. Engkau dan saya dibeli oleh darah yang mahal. Darah anak domba yang tercurah. Darah yang begitu agung, dan di situ kita sadar. Masih adakah ruang bagi kita membicarakan berbagai macam perbedaan-perbedaan di tengah-tengah satu hal yang sama, yaitu darah anak domba yang mempersatukan kita. Mungkin kita ketemu dengan banyak orang di gereja, ketemu dengan berbagai perbedaan-perbedaan, ada yang cara ngomongnya blak-blakan, kita merasa gila orang ini kurang ajar banget gitu kalau ngomong gitu. Mungkin kita merasa tersinggung, ada yang bilang, ada yang mungkin yang biasa blak-blakan, ketemu dengan orang yang selalu bicara baik, di belakang ngomongin orang gitu ya. Kita bertemu dengan berbagai ketidakcocokan. Ada yang mungkin ketemu dengan orang yang katakanlah diam terus merasa dasar orang dingin banget sih jadi orang Kristen gak punya sukacita gitu misalnya. Tapi orang yang biasa diam dan introvert ketemu dengan orang lain kemudian melihat wah ceria sekali, ada orang-orang ceria sekali di tengah gereja, sapa sana sini semua, langsung mulai merasa dasar apa sih orang SKSD banget gitu di dalam gereja. Banyak ya diversitas di tengah gereja. Itu baru dari karakter orang, baru dari cara orang berelasi dengan orang lain, cara bicara, cara berelasi. Belum nanti kalau kita makan bareng misalnya ada perjamuan kasih, kita melihat ada orang-orang yang mungkin terbiasa makan banyak, lalu mungkin ada orang yang mulai ngomongin dasar memang rakus nggak perhatiin orang lain gitu. Nanti ada lagi, wah macam-macam lah semua di tengah gereja bisa terjadi Bapak Ibu. Tapi di sini kita melihat diversitas itu kalau memang ada hal yang salah perlu ditegur justru di dalam gereja. Di mana lagi orang lain, di mana orang bisa belajar apa namanya kebenaran, apa namanya teguran dalam kasih kalau bukan dalam gereja. Di mana orang bisa belajar apa namanya dicintai tanpa harus membuat achievement dulu kalau bukan dari gereja. Mau mencari itu di kantor, belum tentu akan bisa dapat. Mau mencari itu dalam dunia politik, makin sulit untuk kita dapatkan. Justru di tengah-tengah gerejalah kita dipanggil untuk kita mengasihi yang berbeda. Untuk kita mencintai setiap orang-orang di dalam komunitas ini dengan berbagai perbedaannya. Tetapi kita dipanggil untuk melihat bukan perbedaan itu yang paling esensi. Tetapi yang paling esensi adalah bagaimana setiap kita, orang-orang yang berdosa ini ditebus, dibeli oleh darah anak domba. Itu yang ayat 9 mau katakan. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materainya karena engkau telah disembelih atau karena darahmu telah tercurah. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Hari ini setiap kita dipanggil untuk kembali melihat kehidupan gerejawi kita. Kekecewaan akan terus ada mungkin dalam gereja. Mungkin kita akan hidup di tengah gereja yang sampai akhir zaman pun tidak sempurna. Akan banyak hal mungkin mengecewakan hati kita. Akan banyak hal yang mungkin merisihkan hati kita dan merasa kok gereja kayak gini sih. Kok ininya kurang, itunya kurang, semuanya kurang. Dan mungkin kita terutama mungkin kita merasa orang-orangnya yang kurang A, B, C dan semua hal yang parameternya kita tentukan dari diri kita sendiri. Tapi ingatlah satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Ada darah anak domba yang bekerja dalam dirimu dan diriku. Bekerja dalam diri setiap kita. Yang telah membeli kita bagi Allah. Dengan mencurahkan darahnya. Mari kita jadi orang yang di dalam gereja ini punya sifat inklusif. Mengundang lebih banyak orang datang. Dan kita punya hati yang katakanlah inklusif. Memberikan diri untuk orang datang pada kita. Dan membuka diri kita kepada sebanyak mungkin relasi bisa kita bangun dalam berbagai perbedaan. Karena setiap kaum, setiap suku, bangsa, kaum dan bangsa datang menyembah Tuhan Sang Anak Domba. Di surga nanti, dalam langit dan bumi yang baru nanti, semua perbedaan itu akan tetap ada. Tapi semuanya akan menyembah Sang Anak Domba. Maka bagi Bapak Ibu yang mau menikmati surga, cicipan surga, nikmatilah di dalam gereja hari ini. Kita nyanyikan tadi waktu kita menyanyikan lagu Surga Turun.
Kita dalam pujian yang kedua ya, saya jadi teringat. Pujian kedua bilang, alangkah indahnya hari itu. Alangkah indahnya hari itu, hari yang tak ku lupa. Setelah ku keliling dalam gelap, ku dapat juru selamat. Semua gambarannya dunia ini memang penuh kegelapan. Tetapi akan ada sebuah hari yang bahagia. Waktu apa? Refnya. Surga turun bahagia jiwaku, disalib Yesus sucikan daku. Kita melihat ya, dosaku dihapus, segelapan jadi terang. Surga turun bahagia jiwaku. Apakah surga sudah turun hari ini? Sudah, tapi belum sempurna. Surga sedang turun. Dan di situ kita nikmatinya di dalam gereja. Gereja yang katakanlah masih banyak kekecewaan. Masih banyak kegelapan. Tetapi kita menikmati sedikit cicipan surga lewat adanya sebuah komunitas yang mau bersifat inklusif karena ada darah anak domba yang sudah menebus setiap kita. Gereja kita akan selalu gambarannya misalnya kalau kita bayangkan ya, saya pernah nonton reels gitu. Misalnya dalam botol ini ada bagian kosong, ada bagian isi. Kalau saya minum dulu sampai setengah misalnya. Setengah ya misalnya setengah. Ada yang suka bicara tentang moral gitu. Saya tanya gitu, ini setengah isi atau setengah kosong? Secara ontologis, secara esensi, sebetulnya sama aja. Setengah isi, setengah kosong sama-sama 50% gitu ya. Anggap kalau ini pas 50%. Secara matematis sama, setengah isi, setengah kosong. Tapi kemudian kalau dalam misalnya bahas tentang moral, bahas tentang karakter gitu, ada yang suka bilang, orang yang bilang setengah kosong itu orang yang relatif pesimis karena yang dilihat yang kosongnya. Sedangkan orang yang bilang setengah isi itu orang yang optimis karena yang dilihat yang isinya, yang adanya. Nah kemudian jadi di media sosial suka ada pembelajaran moral bilang jadilah orang-orang yang optimis. Ini sama sebetulnya, setengah isi setengah kosong sama aja. Tapi bagaimana kita melihat dunia, belajar melihat secara optimis. Jangan jadi orang yang pesimis. Oke fine, itu bicara tentang moral, tentang karakter, sesuatu yang baik juga untuk kita ambil gitu ya. Tapi satu hal yang perlu kita melangkah lebih jauh sebagai orang Kristen. Mari kita miliki juga konsep yang serupa, melihat dunia, melihat gereja. Apakah dunia ini setengah isi, setengah kosongnya kita ganti sudah baik atau belum? Kita akan melihat belum, betul belum memang. Tapi di sisi lain sudah. Mana yang kita mau ambil? Dua-duanya perlu kita miliki. Tetapi kalau belum, kita harus tetap melihatnya dalam sebuah pengharapan. Kalau sudah, kita lihatnya sudah karena Tuhan yang bekerja, bukan karena di kemampuan kita sendiri. Ini yang membedakan orang Kristen dengan sebatas bicara tentang moral. Bicara dunia ini sudah baik atau belum? Belum, memang betul belum. Setengah kosong gitu ya. Atau mungkin ya katakanlah saya kalau minum sampai hampir habis pun ya belumnya mungkin 90%. Tapi tetap ada 10% yang sudah terisi. Surga sudah turun belum? Belum, karena masih banyak ketidakstabilan ekonomi, masih banyak pergumulan, masih banyak orang saling benci di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah gereja. Tetapi jangan lupa ada sedikit, atau kita nggak tahu seberapa persen surga sudah turun, itu tentu saja. Tapi tenang saja, ada sebuah gambaran yang Tuhan berikan, ada bagian yang sudahnya. Karena Yesus Kristus sudah membeli setiap kita dengan darah anak domba. Ini yang kedua yang kita pelajari. Jadilah gereja yang inklusif, yang mau menerima satu sama lain karena kita telah dibeli dengan darah yang sama. Dan sebagai penutup, ketiga, bagian ini akan ditutup dengan sebuah narasi bagaimana anak domba yang disembelih itu sekarang dikelilingi, ayat 11 dikatakan, aku melihat, Rasul Yohanes melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Sekarang semua mengelilingi makhluk-makhluk dan tua-tua berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan sini pujian terakhir dikatakan bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya.
Dan semuanya berkata, amin. Semua makhluk, semua ciptaan menyembah kepada Tuhan. Malaikat menyembah kepada Tuhan. Semua yang ada di langit, di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Ini gambaran dari pasal 5 semuanya. Semua makhluk menyembah kepada Tuhan. Hari ini kita dibawa sebagai perenungan terakhir. Kita dibawa juga untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan cara apa? Mari kita punya kekaguman akan Tuhan. Kekaguman akan Tuhan. Bapak Ibu, semua hal diberikan kepada Sang Anak Domba. Kuasa, kekuatan, hormat, kemuliaan, semua hal yang dunia mungkin kejar. Tetapi pada akhirnya semua itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Waktu itu gambarannya kaisar lah yang harusnya punya semua ini. Kuasa, kekuatan, hormat, kemuliaan. Kaisar yang waktu itu berkuasa. Tapi kitab Wahyu mengatakan tidak. Yang punya itu adalah Anak Domba Allah yang telah disembelih. Seluruh alam semesta memuji Tuhan. Dan di sini kita melihat meskipun masih banyak penolakan, penganiayaan yang gereja waktu itu alami. Meskipun banyak mungkin orang-orang yang berkompromi pada waktu itu dan akhirnya kehilangan iman. Tetapi tetap bagian ini mau mengingatkan. Mari jadi gereja yang tetap tertuju kepada Tuhan dengan sebuah kekaguman. Kekaguman karena Tuhan belum berhenti bekerja. Kekaguman karena sampai hari ini masih banyak orang-orang yang mungkin bergumul. Tetapi mari kita jadi orang-orang yang bisa terus terpukau melihat lagi dan lagi bagaimana Tuhan masih menghadirkan kasih di tengah dunia kita. Sebagai contoh ilustrasi, banyak hal yang mungkin bisa membuat kita terpukau, bukan? Bapak Ibu setelah ini saja, misalnya pulang, keluar dari gereja, misalnya mampir ke mall. Kalau misalnya di mall Bapak Ibu melihat tiba-tiba misalnya ada orang bikin atraksi sirkus, apa segala macam, mungkin kita bisa, wow keren juga gitu. Jalan sedikit lagi, datang ke food court, lihat tiba-tiba ada chef bisa membuat berbagai masakan-masakan dengan kecepatan tangan, dengan pisau dimainkan sedemikian rupa, tiba-tiba jadi makanan yang sangat estetik. Kita mudah terpukau kan dengan semua hal yang ada di sekeliling kita. Kita mudah terpukau dengan keadaan-keadaan di sekeliling kita. Misalnya contoh ada misalnya katakanlah ada penyanyi bisa nyanyikan not dengan yang sangat sulit, sangat tinggi, kita terpukau sedikit. Kemudian kita melihat ada orang bisa menggambar, ada misalnya contoh menggambar terbalik, setelah dibalikan baru kita lihat ini gambarnya ternyata sangat indah misalnya gitu. Ada orang-orang yang bisa dari gambar abstrak dibuat dengan segala macam cuma pakai tangan misalnya. Banyak macam-macam yang bisa membuat kita terpukau gitu ya. Setiap bidang apapun, bahkan keterampilan bicara manusia saja bisa bikin kita terpukau. Tapi berapa banyak kita masih terpukau kepada karya Tuhan di tengah dunia? Berapa banyak kita masih bisa mengagumi bagaimana Tuhan bekerja? Ketika kita melihat dunia yang penuh kebencian, waktu tiba-tiba ada orang yang mungkin katakanlah menolong orang-orang yang mungkin sedang mengemis di pinggir jalan gitu misalnya contoh. Ada orang yang sekedar lagi lewat tiba-tiba kasih uang kepada pengemis. Kita mungkin melihat ya sudah biasalah di tengah dunia. Tapi kita bisa coba hitung data statistik misalnya. Berapa orang yang lewat begitu saja dan berapa orang yang ngasih. Mungkin kita akan mendapati sangat sedikit. Tapi masihkah kita terpukau dengan melihat mengaitkannya dengan Tuhan. Oh Tuhan masih memberikan belas kasihan ya kepada dunia yang mungkin sudah kurang dengan belas kasihan. Kepada dunia yang mungkin lebih banyak curiganya. Kita waktu bicara tentang ngasih uang ke pengemis mungkin lebih banyak orang-orang kalau disurvei, udah jangan terlalu sering ngasih, dia nanti jadi males lah, jadi apa segala macam. Sepertinya gambarannya penuh dengan kecurigaan dan penuh dengan banyak ketakutan. Kalau nanti ngasih terus lebih banyak orang-orang yang datang jadi minta-minta ke kita terus, kita penuh dengan curiga terhadap sesuatu di dunia ini. Tapi waktu ada orang yang mau ngasih, kita jadi pikir, dasar orang belum ngerti aja cara kerja dunia gitu. Sepertinya kita menjudge seperti itu, padahal justru itu adalah dorongan juga, mengingatkan kita lagi, tentu gak mutlak ya, mengingatkan kita lagi, Tuhan masih bekerja di tengah dunia. Salah satunya mungkin memberikan belas kasihan di waktu-waktu tertentu kepada orang-orang tertentu. Dan pertanyaannya,
Maukah kita juga jadi orang yang Tuhan pakai untuk menikmati kasih Tuhan, dipenuhi dengan cinta, dipenuhi dengan belas kasihan, dipenuhi dengan keadilan, dipenuhi dengan berbagai hal yang Tuhan mau kerjakan di tengah dunia ini. Maka sebagai penutup, kiranya pengorbanan dari Yesus Kristus, Sang Anak Domba yang sudah menang, tidak berlalu sia-sia begitu saja, tidak menjadi sebuah cerita dongeng kuno, dongeng yang hanya meninabobokan kita, tapi sungguh-sungguh membawa kita merenungkan betapa berharganya darah yang tercurah itu. Dan kita menjadi orang-orang yang mau terus menantikan Tuhan nyatakan keadilan Tuhan, mau terus berdoa, mau terus menantikan dan menjadi gereja yang inklusif. Dan kita juga yang ketiga mau menjadi orang-orang yang melatih kekaguman kita kepada Tuhan. Mari kagumi Tuhan kita. Mari kagumi Tuhan kita melalui setiap apa yang kita lalui dari waktu ke waktu. Supaya kita tidak menjadi orang yang dingin, yang mati rasa. Tapi kita terus punya hati yang tertuju. Tuhan, Engkau baik dan Engkau masih menghadirkan kebaikan di tengah dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami menjadi umat Tuhan yang tidak ditinggalkan sendiri. Kami punya komunitas umat Tuhan sepanjang zaman yang berseru sampai hari ini. Kami punya gereja Tuhan yang ditebus, dibeli oleh darah-Mu yang tercurah. Dan terutama kami punya Tuhan yang masih terus bekerja dan memberikan ruang bagi kami untuk kagum. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih belum memahami secara tuntas apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah dunia. Kami masih belum bisa paham secara tuntas rencana Tuhan. Kami belum paham secara tuntas semua isi gulungan kitab yang Tuhan buka. Tapi kami bersyukur karena waktu kami belum bisa memahami secara tuntas, kami punya ruang untuk kami kagum. Dan kami punya ruang untuk kami menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna, penuh kelemahan, dan bahkan kami tidak akan bisa memahami secara penuh. Sampai kapanpun kami tidak bisa paham secara sempurna kemuliaan dan karya Tuhan. Tapi izinkanlah kami terus mengagumi Engkau lagi dan lagi. Sampai nanti Tuhan datang kembali di langit dan bumi baru. Kami punya kekaguman yang jauh lebih besar daripada kekaguman kami hari ini. Kami punya kekaguman yang akan terus bertambah tanpa henti. Tapi izinkanlah kami di tengah dunia ini mengagumi Tuhan yang indah, yang baik. Dan mau memberikan kesempatan bagi kami menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan hari ini. Bawalah kami merenungkan bagian-bagian berikutnya yang mungkin akan lebih berat bagi kami untuk paham. Tapi kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami untuk punya hati yang mau semakin mengenal Tuhan. Dan kagum akan Tuhan yang memberikan pengenalan itu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.